Shalom, selamat pagi God Lovers, selamat merasakan kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang spesial adalah ini bagian dari renungan kemarin saudara, ya. Masih dengan tema besar hal penting dalam pelayanan Kristus. Yang pertama kita sudah sama-sama belajar tentang sifat pelayanan Kristus, ya, yaitu teologi yang berinkarnasi. Nah, yang kedua kita akan sama-sama belajar bagaimana metode pelayanan Kristus, ya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang metode pelayanannya yang mencakup 3 hal, yaitu pengajaran, penginjilan, dan pengembalaan. Ini adalah 3 pilar dari pelayanan Tuhan Yesus, ya. John Calvin berkata bahwa gereja itu seperti ibu yang melahirkan anak. Gereja bukan hanya penginjilan dengan melahirkan anak saja, tetapi gereja juga harus mendidik anak itu dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, jadi setelah kita memenangkan, membawa domba begitu, ya, jangan dibiarkan begitu. Tapi juga harus diberikan pengajaran, ya. Dan bukan hanya itu, gereja juga harus menggembalakan. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11, ya, dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, rasul dan nabi sudah selesai, saudara. Tetapi kita melihat di sini ada penginjil, ada penggembala, dan ada juga pengajar-pengajar. Nah, ini menjadi tugas gereja dan semua orang Kristen. Ketiga hal ini harus terkait, tidak boleh terpisahkan. Dalam pelayanan penting bagi kita untuk mengenal Tuhan, ya, jangan pernah terpisah. Coba lihat di dalam Markus pasalnya yang pertama ayat 35 sampai 38. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Kita melihat Tuhan Yesus
begitu lelah, dari pagi sudah mengajar di rumah ibadah, lalu menyembuhkan orang sakit. Ia tidak sempat tidur siang, lalu sampai malam orang banyak antri untuk disembuhkan. Ya, saudaraku terkasih, ini sungguh luar biasa, saudara. Ya, sampai sudah larut malam, ia tidur dan bangun pagi-pagi benar begitu ya. Lalu pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Bayangkan, sudah begitu padatnya kegiatan, ya. Tuhan Yesus ya harus terus ya membiasakan diri bangun pagi-pagi benar. Untuk apa? Untuk berdoa, mencari tempat yang sepi. Nah, doa adalah untuk menambah kekuatan untuk menjalani pelayanan. Tetapi ada lagi satu fungsi doa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan amin, murid-murid sudah mencari dia. Karena banyaknya orang yang sakit, baik kerasukan setan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kita berhenti pelayanan di sini. Kita pergi ke tempat lain. Bayangkan saudara, ya, lagi banyak yang mencari, ya, kita berhenti pelayanan di sini. Kita pergi ke tempat lain, ya. Tadi di Kapernaum, sekarang kita pergi ke desa-desa lain di Galilea. Lalu ini bukan lagi penggembalaan, ya, tapi menyembuhkan orang sakit dan lainnya. Tetapi sekarang kita harus melakukan penginjilan di sana. Jadi doa itu bukan hanya memberikan kekuatan bagi kita, tetapi untuk bisa mencari kehendak Tuhan. Setelah selesai ia berdoa, di situ dia tahu kehendak Tuhan. Ia harus tinggalkan daerah itu, supaya sekarang pun orang sakit ada di antara mereka. Ya, tidak mungkin habis. Tetapi masalahnya apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Ya, kita melayani di sini atau di sana. Kepekaan itu didapatkan melalui doa, bukan hanya firman Tuhan. Kita juga melihat di sini bahwa pelayanan itu bukan market oriented, gitu ya. Artinya ada kebutuhan lalu kita isi, ya, tidak seperti itu. Tetapi kita harus sesekali membuat suatu kebutuhan. Bagaikan anak yang sakit, dia tidak mau minum obat yang pahit, gitu ya. Tetapi Tuhan tahu obat itu yang bisa menyembuhkan dia. Kehendak Tuhan itulah yang kita taati, ya. Kita mengenal, gitu ya, teolog yang juga pendeta besar, ya, Stephen Tong berkata bahwa kita bukan hanya menjawab tantangan dunia, tetapi kita harus menantang dunia. Nah, pelayanan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan market oriented. Tapi sebaliknya, pelayanan jika sesuai dengan kehendak Tuhan, bukannya kemauan kita saja, kita harus membedakan beban dan interest kita. Kita seringkali berkata, saya punya beban di dalam pelayanan ini. Tetapi kenyataannya itu adalah sesuatu yang kita suka, ya, yang sesuai dengan bidang kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku terkasih, jika itu kehendak Tuhan, maka itu pasti menjadi satu beban. Artinya itu sesuatu yang kita tidak mau lakukan karena itu berat. Meski Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga jika kita begitu senang di dalam pengajaran, mungkin Tuhan pimpin kita di dalam penggembalaan. Jadi kita sudah kuat di satu hal, harus ada keseimbangan di hal yang lain. Hamba Tuhan di gereja ini harus ketiganya jalan, ya, ketiganya jalan. Sekalipun ada yang menonjol di salah satu bidang, tetap ketiganya harus berjalan dan saling berkaitan. Itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. God lovers, ya, tunggu sambungan renungan ini di esok hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus pelihara kami, Engkau jaga kami mau Engkau didik Tuhan, taruh hikmat-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berikan hikmat-Mu pada anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan video ini Tuhan.
agar hikmat-Mu turun Tuhan, baik kepintaran, kecerdasan, kedewasaan, kebijaksanaan Tuhan kepada mereka Tuhan, agar dengan hikmat itu Tuhan mereka bisa melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati dengan video-video ini, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terdekat saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.